dengan saya Yuliana Putri dari P3 4A. Di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi Rumah Sakit Medika Nusantara. Nah, di sini ada latar belakang di sini yaitu perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan mendorong rumah sakit ini untuk melakukan transformasi digital, di mana pemerintahan juga mewajibkan implementasi rekam medis elektronik atau RME sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, Rumah Sakit Medika Nusantara ini memiliki berbagai unit pelayanan yang merupakan sistem informasi yang saling terintegrasi. Namun saat ini tuh masih terdapat beberapa kendala seperti sistem informasinya itu berjalan sendiri atau belum terintegrasi, lalu infrastrukturnya, jaringan dan servernya itu masih terbatas, kemudian tata kelola TI-nya itu belum optimal. Selanjutnya ini bertujuan yaitu menyusun strategi pengembangan TI, mendukung visi dan misi rumah sakit, lalu meningkatkan kualitas pelayanan pasien, meningkatkan efisiensi operasional juga, menjamin keamanan data pasien, lalu menjamin panduan pengembangan TI jangka panjang juga. Selanjutnya ada hasil audit TI. Nah, berdasarkan hasil audit TI ini ditemukan bahwa proses rekam medisnya ini masih dilakukan secara manual ya, sehingga belum sepenuhnya digital. Selain itu, sistem laboratorium, farmasi, dan bagian lainnya itu juga belum terhubung dengan baik. Sistem billingnya juga belum berjalan secara optimal ya. Nah, kondisi ini menyebabkan proses pelayanannya menjadi lebih lama atau lambat juga ya. Lalu sering terjadi penginputan datanya terulang, jadi terhambat. Lalu informasi yang dibutuhkannya itu kurang akurat dan tidak dapat diperoleh secara cepat juga ya. Selanjutnya ada temuan audit infrastruktur. Selain aplikasi, audit juga dilakukan pada infrastruktur teknologi. Hasilnya itu menunjukkan bahwa jaringan LAN belum bekerja secara optimal. Kenapa? Karena koneksi internetnya ini masih sering ada gangguan ya. Jadi jaringan wifi-nya itu belum menjangkau seluruh area rumah sakitnya juga. Terus servernya yang digunakan itu juga masih bersifat lokal, sehingga memiliki keterbatasan juga. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas jaringan, terus pembangunan data center, firewall, disaster recovery center, lalu sistem backup otomatis untuk menjaga keamanan dan keterbatasan data juga. Nah, selanjutnya ada tata kelola TI. Itu di sini hasil audit tata kelola ini bermasalah ya. Pertama belum ada komite TI, terus kedua belum ada SEO formal, ketiga belum strategis ya unit TI-nya, lalu belum menggunakan COVID atau e-tile, dan terakhir SOP-nya itu masih terbatas juga. Terus ada visi misi dan value chain. Nah, visi Rumah Sakit Medika Nusantara ini menjadi rumah sakit modern yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, rumah sakit ini memiliki misi memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas juga, sekaligus terus mengembangkan sistem informasi dan meningkat kompetensinya itu sumber daya manusia ya. Proses bisnis utama rumah sakitnya ini mencakup rawat jalan, terus rawat inap, IGD, laboratorium, radiologi, dan juga farmasi. Selanjutnya ada arsitektur informasi. Nah, di sini menjelaskan bagaimana data dikelola dan digunakan oleh setiap unit di rumah sakit juga. Semua prosesnya itu mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan dokter, laboratorium, farmasi, hingga pembayaran dan klaim BPJS. Menggunakan data yang sama juga. Nah, dengan begitu, data itu tidak perlu diinput berulang kali ya, sehingga informasinya itu menjadi lebih akurat, konsisten, dan juga mudah diakses oleh setiap bagian yang membutuhkan. Oke, selanjutnya kita arsitektur aplikasi. Nah, aplikasi utama yang akan digunakan ya seperti Hospital Information System atau HIS, ada Electronic Medical Record atau IMR, ada LIS,
ada RIS atau Radiology Information System, ada Pharmacy Information System, Billing System, dan dashboard Business Intelligence-nya. Nah, seluruh aplikasi ini terintegrasi ya secara real time ya, sehingga memudahkan pertukaran informasi antar unit juga. Next, kita ke aplikasi mobile pasien. Nah, selain aplikasi untuk petugas rumah sakit, ini juga menyediakan aplikasi mobile bagi pasien juga ya. Melalui aplikasi tersebut, pasien juga dapat melakukan pendaftaran secara online, melihat jadwal praktik dokter ya, terus nomor antrian bisa dilihat, riwayat kunjungannya juga ada di situ, notifikasi pelayanannya juga ada, integrasi dengan HIS juga. Nah, dengan adanya aplikasi ini tuh proses pelayanan jadi lebih praktis dan waktu tunggu pasien dapat berkurang. Nah, nama aplikasinya itu Mobile JKN biasanya kalau untuk mendaftar ke rumah sakit. Ya, jadi tidak perlu mengantri kan, kalau di rumah sakit kan biasanya mengantri kayak pendaftarannya manual ya, masih manual. Jadi antriannya panjang biar pasiennya itu tidak emosi ya, tidak mengamuk atau kecapean kalau mengantri di situ, apalagi kalau lagi penuh-penuhnya itu. Nah, jadi diperlukan aplikasi ini, bermanfaat juga buat pasien yang emang lagi sakit gitu. Dan di sini juga tidak perlu ngantri ya, jadi nanti ada nomor antrian, misalnya nomor antriannya 3, nah nanti di nomor 3 itu kita nggak usah datang, kita datang situ pagi, tapi langsung masuk gitu, jadi tidak perlu dipanggil lagi. Jadi ya tertata lah, ada aplikasi mobile pasien ini ya. Selanjutnya ada arsitektur infrastruktur ya. Di sini terdiri dari beberapa lapisan ya. Lapisan pertama itu ada presentation layer, terus application layer, lalu ada data layer, dan terakhir infrastruktur layer. Didukung juga ini oleh API Gateway ya, terus Express Service Bus atau ISB, terus ada database server, terus keempat cloud computing, dan terakhir sistem keamanan. Nah, dan seluruh lapisan ini juga dihubungkan menggunakan yang tadi ya, API Gateway, Enterprise, Service Bus, ISB database, cloud computing, sistem keamanan. Nah, ini semua aplikasi dapat saling berkomunikasi ya dengan aman dan juga akurat. Gitu. Selanjutnya ada keamanan TI. Nah, karena rumah sakit ini menyimpan data pasien yang bersifat rahasia atau privasi itu, maka aspek keamanannya itu menjadi sangat penting. Nah, beberapa teknologi yang digunakannya itu, pertama ada firewall, VPN, SSL atau TLS, IDS atau IPS, backup data, audit log, identity access management, terakhir ada role-based access control. Nah, di tujuan utamanya itu untuk menjaga kerahasiaan ya, saya ngomongin tadi, privasi, terus integritas, dan juga ketersediaan informasi. Selanjutnya ada roadmap. Di sini dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, yaitu membangun fondasi seperti peringkat jaringan ya, penyusunan SOP TI, dan pembentukan tata kelola juga. Nah, tahun kedua itu difokuskan pada integrasi seluruh sistem menggunakan ISB, serta membangun data warehouse, terus Identity Access Management atau IAM. Nah, terakhir integrasi SIMRS, terus IMR, LIS, dan juga RIS ya. Jadi langsung disingkat gitu. Nah, tahun ketiga di sini, tahun ketiganya itu kita bisa lihat ada telemedicine, terus dashboard, business intelligence, terus artificial intelligence analytics, terus keempat ada SIEM atau SIM, terus terakhir itu ada disaster recovery center. Lalu di sini ada implementasi. Nah, kita bisa lihat ya, manfaat ini diterapkan dengan baik ya di rumah sakit dan memperoleh banyak manfaat juga.
pelayanan kepada pasien ini menjadi lebih cepat dan mudah ya. Seluruh data terintegrasi dalam satu sistem. Pekerjaan pegawai juga menjadi lebih efisien. Manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat juga. Keamanan informasi pasiennya itu semakin terjamin ya, aman. Dan rumah sakit semakin siap menghadapi transformasi digital di bidang kesehatannya juga. Jadi manfaatnya banyak ya. Saya udah jelaskan dari awal sampai akhir gitu. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang teknologi informasi Rumah Sakit Medika Nusantara ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian mohon maaf, dan cukup sampai sini saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitu saja presentasi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.